Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Seperti biasa saya menyapa dari tempat ini, saya berdoa supaya Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Ayo kita get ready this morning, kita akan sama-sama belajar kembali firman Allah. Dan saya percaya this morning the word of God will be set you free and will be bless you dan memperlengkapi setiap Anda. Sehingga sepanjang hari ini saya berdoa supaya firman ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kembali kami membuka hati kami untuk kami diisi, disirami oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu. Dan kami percaya ketika ada iman, maka kami percaya sepanjang hari ini kami akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Kami berdoa, we need your word, dan berbicaralah Tuhan di tengah kami. Melalui program Amin pagi hari ini kami semua diingatkan, diajarkan Tuhan, dan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu. Tuhan, aku tahu tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa, kami butuh Engkau. Berikan kami roh hikmat, pewahyuan, dan juga umat-Mu yang mendengar, supaya kami semua boleh mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih dalam acara program Amin ini, dan Tuhan yang ambil alih semuanya. Roh Kudus bekerja di antara setiap rumah-rumah, supaya mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Kebenaran ini boleh memerdekakan setiap kami. Para malaikat Roh Kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Yuk mari kita siapkan hati, kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Dalam program Amin hari ini saya akan bicara mengenai 2 Korintus 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Dan judul khotbah pagi hari ini dalam program Amin this morning adalah dari dalam gelap akan terbit terang. Saya percaya bahwa hari-hari ini mungkin dunia sedang mengalami sebuah kegelapan di mana pandemik dan juga pasca daripada pandemik ini. Saya tahu walaupun mungkin ada mengalami penurunan, tapi begitu banyak orang-orang yang mengalami merasa mereka dalam kegelapan, baik itu dalam dunia pelayanan, bisnis maupun yang lainnya. Tapi saya percaya ayat ini berkata bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan izinkan terjadi, tapi saya percaya di tengah-tengah gelapan akan ada terang Kristus yang muncul dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama saya mau bagikan kepada Anda sama-sama dengan saya, what the Bible say, apa sih yang Alkitab katakan tentang terang, saudara. Yuk 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini the word of God, ini yang ngomong Tuhan. Tuhan yang berfirman bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Lalu dikatakan ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Amin. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara perhatikan ayat ini yang pertama, dia berfirman bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Lalu dia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati saudara. Nah kalau saudara perhatikan dan saudara pelajari tentang penciptaan saudara, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan sendiri yang menciptakan terang. Kita percaya terang itu berasal dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya percaya one of the reason kenapa Tuhan ciptakan terang, karena dia tidak menginginkan keadaan manusia dalam kegelapan. Bahkan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 1-5 Anda bisa baca hari pertama penciptaan bahwa Tuhan menciptakan terang salah satunya. Ayat 1-3 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu apa yang terjadi? Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Perhatikan baik-baik. Karena Tuhan tidak menghendaki kehidupan manusia dilingkupi oleh kegelapan. Itu sebabnya ia menciptakan terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Bahkan Alkitab jelas sekali menjelaskan bahwa Anda dan saya dipanggil untuk menjadi terang dunia, the light of the world. Itu sebabnya saya percaya Allah berfirman dalam 2 Korintus 4 ayat 6 pagi hari ini kepada Anda semua, dengar, dari dalam gelap akan terbit terang dan ia akan bercahaya dan menyinari hati kita. Because you are the light of the world. Saya percaya Anda akan mengalami terang Kristus dalam kehidupan Anda.
Nah, hal yang kedua yang menarik yang saya mau mengajak untuk kita belajar bersama-sama pagi hari ini melalui program Amin. Mengapa sih? Mungkin Anda pernah bertanya, kenapa ya masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan? Bahkan orang-orang yang percaya Tuhan pun kadang-kadang masih ada dalam kegelapan. Saudara, saya mau mengajak Anda untuk mengetahui, belajar bersama-sama, tapi bukan untuk menghakimi atau membandingkan orang lain. Tapi ini sering sekali muncul pertanyaan, kenapa ya masih begitu banyak orang yang hidupnya dalam kegelapan? Bukankah Tuhan yang menciptakan terang supaya kita keluar dari kegelapan? Karena Tuhan gak menginginkan keadaan kita ada dalam kegelapan. Tapi pertanyaannya, why masih ada begitu banyak orang Kristen ada dalam kegelapan? Bahkan mungkin beberapa orang yang begitu giat melayani Tuhan, tapi mereka tetap ada dalam kegelapan. Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, why masih ada orang yang hidupnya mengalami kegelapan terus. Yang pertama, saudara, jelas apa yang menjadi alasan kenapa ada orang yang hidupnya tidak di dalam terang atau dalam kegelapan, masih dikuasai kegelapan. Yang pertama alasannya adalah karena tidak ada Kristus di dalam kehidupan mereka. Saya tidak menghakimi, tapi ini harus menjadi sebuah pernyataan yang kuat, yang kita statement yang benar sekali. This is the truth bahwa di dalam Kristus kita pasti akan mengalami terang. Kenapa orang masih hidup dalam kegelapan? Karena tidak ada Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin bisa ada di dalam gereja, mungkin bisa ada dalam pelayanan, tapi belum tentu ada Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, sebenarnya ini tidak berlaku hanya untuk orang di luar Kristus. Sekali lagi saya katakan, orang yang mengatasnamakan diri Kristen, bahkan mengikut Kristus, bahkan yang sudah melayani, bahkan yang sudah labelnya saudara mungkin pelayan Tuhan dan sebagainya, kalau mereka nggak mengundang Kristus dalam hidup mereka dan menguasai hidup mereka dan bekerja dalam hidup mereka, sebenarnya mereka cuma ada dalam pelayanan, ada dalam gereja, tapi mereka tidak di dalam Kristus. Dalam suatu pagi ketika saya berdoa pagi hari, Tuhan pernah berbicara waktu lalu. Tuhan berkata, "Nak, ada begitu banyak orang yang mengataskan namaku, bahkan memakai namaku, tapi sebenarnya mereka melayani aku, ada di dalam gereja, ada di dalam pelayanan, tapi sebenarnya mereka tidak di dalam aku, bahkan di luar aku." Saudara, saya mau mengajak Anda nanti untuk kita sama-sama belajar lebih dalam. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi this is the truth. Ini adalah sebuah kebenaran bahwa kalau hidup kita di dalam kegelapan, dikuasai kegelapan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada Kristus secara pribadi dalam kehidupan Anda. Tidak ada Kristus yang nyata dalam kehidupan mereka. 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Jadi saya percaya kalau kita dalam Kristus, ayat ini jelas berkata, Allah adalah terang. Amin, saudara. Dia adalah the light of the world. Dia adalah terang. Jadi kalau kita di dalam Dia, Alkitab berkata di dalam Dia, di dalam Kristus, sama sekali tidak ada kegelapan, saudara. Nah, ini ada beberapa kebenaran yang saya mau bagikan buat saudara dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Yang pertama, ingat Allah adalah terang. Amin, saudara. Artinya kalau Kristus ada dan nyata dalam kehidupan kita, keluarga kita, saya yakin akan ada terang yang hadir dalam keluarga kita. Maaf, saudara. Itu sebabnya saya yakin kalau Kristus nyata dalam kehidupan kita, artinya akan ada terang yang menyinari kita semua. Gak mungkin kita ngalami kegelapan. Bayangi, Allah adalah terang. Kalau Allah tinggal dalam kita, artinya kehidupan kita terang. Mana mungkin orang yang berkata bahwa Kristus tinggal dalam kita, Kristus ada dan nyata dalam keluarga kita, tapi kita hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena terang itu Allah sendiri, saudara. Allah adalah terang. Ini kebenaran yang pertama. Yang kedua, kebenarannya dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, di dalam Kristus, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, saudara. Saudara, saya yakin sekali hal ini. Yang kedua, malah ayat ini menjelaskan dengan sangat tegas, saudara. Di dalam Kristus tidak ada kegelapan. Wow, dahsyat sekali, saudara. Can you imagine dikatakan di dalam Kristus tidak ada kegelapan? Artinya kalau kita tinggal dalam Kristus, maka kehidupan kita sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita terus di dalam Kristus, artinya tidak ada kegelapan dalam kehidupan kita. The journey of faith, the journey of life dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan Dia, the light of the world. Allah adalah terang dan terang itu tinggal dalam kita. Dan terang itu dikatakan tidak ada kegelapan ketika kita tinggal dalam Kristus. Pertanyaannya,
apakah ayat ini benar atau enggak sih? Saya berani katakan bahwa ayat ini benar, ya dan amin, dan Allah tidak pernah berdusta, dan Allah tidak pernah berubah. Apapun yang dia katakan benar adanya dan pasti terjadi according His word. Pertanyaan yang besar, kenapa banyak orang yang sudah melayani sungguh-sungguh, dipakai Tuhan, bahkan sangat memberkati banyak orang, lalu tiba-tiba hidup mereka sepertinya tiba-tiba ada dalam kegelapan. Nah, kalau ada orang bertanya seperti ini, saya tanggapi dengan dua jawaban, saudara. Yang pertama, kita positive thinking. Kalau ada orang mengalami seperti itu, kita jangan langsung menghakimi. Positive thinkingnya mungkin orang tersebut adalah sangat spesial di mata Allah. Seperti Ayub contohnya. Dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dan ini adalah kasus khusus, saudara. Tapi saya berani katakan, sebenarnya normalnya semua manusia pada umumnya, kalau dia tinggal dalam Kristus, Kristus ada dalam dia tidak akan mungkin ada dalam kegelapan. Dan dia tidak bisa dalam kegelapan. Kenapa? Karena Allah adalah terang, itu kebenaran yang pertama. Yang kedua, di dalam dia tidak ada kegelapan. Alkitab jelas sekali berkata, dan saya percaya, saya yakini. Tapi kenapa kok ada hamba Tuhan ngalami seperti Ayub? Itu kasus khusus, saudara. Karena Tuhan memberikan sebuah pengecualian. Tapi saudara tahu ada begitu banyak hal yang ajaib yang Ayub alami. Melalui proses, melalui semua yang dia alami. Ayub 42 ayat 5 jelas sekali berkata, dulu hanya kata orang aku mengenal engkau, tapi mataku sekarang tertuju kepadamu. Ternyata pengenalan Tuhan akan Ayub terus dibuat semakin dalam sama Tuhan. Nah, ini kasus khusus. Jadi kalau Anda melihat mungkin ada orang melayani Tuhan begitu aktif di gereja melayani, tiba-tiba hidup mereka dalam kegelapan, kita positive thinking aja. Mungkin memang mereka adalah orang yang spesial yang Tuhan izinkan seperti Ayub. Sudah saleh, jujur, takut akan Tuhan, tapi ngalami kegelapan dalam kehidupannya. Dan percayalah biasanya nggak lama pasti muncul terang. Itu hanya tes. Karena saya percaya every test will become the greater testimony. Nah, ini kasus khusus, saudara. Tapi pada umumnya yang kedua, menanggapi pertanyaan tadi, saya kembali bertanya kepada orang itu yang mengalami kegelapan, apakah Anda yakin benar sudah ada tinggal dalam Kristus dan Kristus ada dalam keluarga Anda? Saudara, kalau ada orang bertanya, saya nggak akan menghakimi orang. Saya positive thinking yang pertama, mungkin kasus khusus kayak Ayub. Tapi kalau dipaksa yang kedua menanggapi, saya akan balik bertanya, apakah Anda yakin Anda tinggal dalam Kristus? Saya yakin kalau kita tinggal dalam Kristus, ada dua ayat kebenaran, 1 Yohanes 1 ayat 5. Yang pertama, Allah itu terang. Kalau terang itu ada dalam kehidupan kita, mana mungkin bisa ada gelap, saudara. Yang kedua, dikatakan di dalam Kristus tidak ada kegelapan. Jelas ayat ini mengatakan seperti itu. Jadi balik kita bertanya, apakah benar orang yang menyatakan bahwa dia mengalami Tuhan, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh, tetapi kok mengalami kegelapan, kita balikin ke dia. Apakah Anda yakin Anda sudah tinggal dalam Kristus? Saya yakin ayat ini ya dan amin, tidak bohong. Kalau ayat ini ngomong apa adanya seperti itu, maka terjadilah. Makanya yang menjadi permasalahan, sekali lagi saya bilang, ada begitu banyak orang Kristen, labelnya Kristen, mengatakan di dalam Kristus, sebenarnya mereka di luar Kristus. Mereka cuma ada di dalam gereja, mereka cuma ada dalam pelayanan, tapi mereka di luar Kristus. Saya tidak punya waktu untuk membahas tentang di dalam dan di luar Kristus, tapi yang jelas, kalau orang yang tinggal dalam Kristus, dia akan taat melakukan semua firman-Nya. Saudara, nggak mudah. Nah, saudara, saya secara pribadi berkata, saudara, saya ambil contoh hidup saya lah, termasuk saya. Mungkin suatu hari saya pernah mengalami sebuah kegelapan dalam hidup saya. Pertanyaannya kenapa kok bisa? Katanya udah tinggal dalam Kristus. Nah, ini yang sering terjadi. Saya ambil contoh hidup saya dulu, saudara. Bahwa sebenarnya kita ini sudah tinggal dalam Kristus. Tapi kadang-kadang kita yang keluar sendiri dalam Kristus. Lalu kita masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Nah, waktu kita keluar, disitulah kita ada dalam kegelapan. Dan begitu kita sadar, kita balik lagi ke Tuhan, kita masuk lagi dalam terang. Saya kasih contoh biar saudara lebih konkret, lebih jelas untuk mengetahui apa yang saya maksud tadi, saudara. Diumpamakan ada dua ruangan. Satu ruangannya terang, karena di situ ada cahaya, ada lampu, ada semuanya. Atau dikatakan ruangannya terbuka, lalu ada jendela kaca sehingga matahari bisa masuk, dan ruangan itu terang. Dan kalau malam ruangan itu dikasih lampu, semuanya begitu terang sehingga tidak ada kegelapan dalam ruangan itu. Nah, satu lagi adalah ruangan di mana semua kaca ketutup, tidak ada cahaya, lalu tidak ada lampu. Nah, saudara, kadang-kadang kita sudah ada di sebuah ruangan yang di mana di situ ada lampu, ada cahaya, dan itu terang. Selama kita stay di situ, saya percaya kegelapan tidak akan menguasai kita.
Karena di situ ada lampu, ada cahaya. Dan tempat itu mau malam, mau tengah malam pasti terang. Why? Karena ada cahaya lampu di situ. Nah, masalahnya kenapa kita bisa ke gelap? Sebenarnya bukan karena lampunya, bukan karena cahayanya, tapi kita keluar dan kita pindah ke ruangan yang satunya, di mana ruangan itu tidak ada cahaya. Dan ketika ruangan itu tidak ada cahaya, otomatis Anda akan masuk dalam kegelapan dan otomatis Anda nggak bisa lihat apa-apa. Itu yang sering terjadi dengan orang Kristen. Mereka tinggal dalam Yesus. Yesus berkata dalam firman-Nya, dengar baik-baik, Allah adalah terang, seperti lampu dalam sebuah ruangan yang nggak pernah mati. Yang kedua, di dalam Kristus tidak ada kegelapan, jelas, karena dia light of the world, dia begitu terang dan dia itu cahaya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak akan ada kegelapan. Kegelapan dia bisa menguasai, mau tengah malam, mau kapanpun tetap terang. Tapi ketika kita keluar ke tempat lain, artinya kita keluar dari kehidupan Yesus, kita tidak tinggal dalam Yesus untuk sementara waktu. Kita masuk, kita hidup dalam duniawi, kita ikuti keinginan nafsu, duniawi dan sebagainya. Disitulah sebenarnya kita sedang keluar dan kita ada dalam kegelapan. Dan kita akan mengalami kegelapan. Makanya saudara, sekali lagi, solusinya apa yang harus kita lakukan? Stay on the rock. Stay di dalam Kristus. Tetap berdiri di atas batu karang yang teguh, Yesus, dan tetap tinggal dalam Kristus. Maka terang akan menguasai kehidupan Anda, dan saya percaya tidak ada kegelapan yang bisa menguasai kehidupan Anda. Jadi solusinya cuma satu, saudara datang kepada Yesus, tinggal dalam Yesus, karena dia adalah terang, saudara, dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Jadi saya yakin sekali, kalau Anda berkata, kenapa banyak orang Kristen kok masih bisa mengalami kegelapan dalam hidup mereka? Karena mereka keluar dari Kristus. Kalau mereka masuk lagi, mereka tidak akan mengalami kegelapan. Mereka pasti akan mengalami terang. Karena ingat, karena Allah adalah terang dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Ada amin, saudara. Nah, ini sebuah kebenaran yang harus Anda sama-sama pahami, saudara. Ini alasan yang pertama. Kenapa banyak orang Kristen masih mengalami kegelapan dalam kehidupan mereka? Karena yang pertama, Kristus tidak ada dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus. Yang kedua alasannya, mengapa kok bisa orang yang kenal Tuhan bisa ada dalam kegelapan? Karena banyak dari orang mereka tidak sungguh-sungguh melakukan hidup sesuai firman, atau melakukan firman, atau jadi pelaku firman. Padahal Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebenarnya kalau kita hidup sesuai firman, itu kayak ada sebuah pelita yang akan menerangi jalan kita, dan jalan kita nggak akan pernah gelap. Hidup kita nggak akan pernah gelap. Kenapa? Karena Alkitab berkata firman Tuhan pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita, saudara. Jadi kenapa banyak orang Kristen jalan hidupnya mereka di tengah jalan mengalami kegelapan demi kegelapan? Karena mereka nggak berjalan sesuai firman. Mereka nggak berjalan bersama-sama dengan firman. Kalau mereka lakukan ini, saya percaya itu akan menjadi kekuatan mereka. Pelita akan ada dan menerangi jalan mereka. Firman Tuhan itu pelita. Firman itu terang bagi kita. Dan ketika kita hidup sesuai firman Tuhan, sekali lagi, tidak nyimpang ke kanan ke kiri, maka kita tidak akan hidup dalam kegelapan. Saudara tahu itu yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam firman, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Tidak ada kegelapan. Semua yang kita lakukan berhasil dan kita akan mengalami keberuntungan. Pelayanan kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, semua kita akan mengalami blessing from the Lord. Because why? Karena kita memperkatakan firman, merenungkannya, melakukannya, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Dan ini yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Joshua. Dan dia katakan, kamu akan menguasai dan kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Perjalananmu akan berhasil kalau kamu lakukan ini. Saya percaya ketika kehidupan kekristenan kita hidup sesuai firman, melakukan firman, terus merenungkan firman, bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman, maka saya percaya ke depan perjalanan kita tidak akan menempuh kegelapan, karena firman itu yang akan jadi pelita bagi dan terang bagi jalan kita. Yang percaya katakan amin, Sarah. Hal yang ketiga yang saya mau bahas sama Anda. Yang pertama kita udah bahas tentang apa kata Alkitab tentang terang. Lalu yang kedua, mengapa kok orang Kristen masih bisa hidup dalam kegelapan. Nah yang ketiga ini saya mau bagikan beberapa prinsip kebenaran. The truth that will set you free. Sebuah kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan Anda. Sekali lagi saya ulangi, apa itu? Yang pertama,
Allah adalah terang, saudara. Ini penting sekali. Sekali lagi saya katakan Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Kalau kita perhatikan sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 5 dengan Kejadian pasal 1, maka ayat ini sebenarnya selaras, konsisten bahwa Allah adalah terang itu sendiri, saudara. Di situ jelas sekali Kejadian pasal yang pertama 1 Yohanes 1 ayat 5 selaras, sejalan dan membuktikan bahwa satu kebenaran bahwa Allah adalah terang, saudara. Dan saya percaya ini akan membuat Anda mengalami kebebasan dan the truth will be set you free. Bahwa kalau Anda yakin bahwa Allah itu terang dan Anda tinggal dalam Tuhan, maka saya percaya tidak ada kegelapan. Vincent Wall Studies menyatakan bahwa Allah itu terang, berarti pernyataan dari sifat Allah yang absolut, bukan cahaya atau cahaya dengan mengacu pada makhluk sebagai terang manusia, terang dunia, tetapi hanya benar-benar Allah adalah terang dalam sifatnya. Allah terang atau cahaya bersifat tidak material, difusi, murni, dan mulia. Ini adalah kondisi kehidupan, saudara. Lalu ada seorang yang ada lagi, saudara, beberapa orang yang menyatakan bahwa Allah adalah terang. Cahaya kitab suci menyatakan terang adalah lambang kemurnian, kebenaran, pengetahuan, kesejahteraan, kebahagiaan. Dan kalau kita bicara tentang kebodohan, kegelapan itu merupakan antara lain kebodohan, kesalahan, kebohongan, dan dosa, saudara. Dan 1 Yohanes di sini menyatakan bahwa Allah adalah terang, bukan cahaya atau gelombang cahaya, tetapi cahaya itu sendiri. Dan Dia sendiri adalah semua cahaya dan merupakan sumber dari dan air mancur cahaya dalam semuanya. Dia sangat murni, tanpa campuran dosa, memiliki semua hikmat, tanpa campuran ketidaktahuan tentang hal apapun. Dia jauh lebih bahagia dengan apa-apa yang membuatnya sengsara. Dia jauh lebih benar, tidak menyatakan atau mengizinkan kesalahan. Ia diberkati dalam segala jalannya, tidak pernah mengetahui kegelapan, kekecewaan, dan kesulitan. Dan ini adalah Tuhan. Ini saya kutip dari Barnes Notes on the Bible, menyatakan ini, saudara. Kenapa? Karena saya percaya ada beberapa orang juga meyakinkan, dan Alkitab juga meyakinkan kita bahwa Allah adalah terang, saudara. Ini adalah sebuah kebenaran. Kalau Anda tangkap ini jadi rema dalam kehidupan Anda, Allah adalah terang. Dan kalau Allah tinggal bersama saya, tidak ada kegelapan. Ingat, seperti waktu kita gelap ada di sebuah ruangan, tiba-tiba ada lampu yang terang, maka kegelapan tidak akan ada artinya dalam kehidupan kita. Ini kebenaran yang pertama. Yang kedua, saudara, dikatakan terang itu akan menyinari kita, saudara. Wow. Dikatakan Allah itu terang, 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, saudara. Saudara dengar baik-baik, ini sebuah kebenaran bahwa terang itu akan menyinari hati kita, saudara. Jadi Anda bisa bayangi terang itu yang luar biasa. Ayat ini sebenarnya ayat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena Allah sendiri berfirman dua. Yang pertama, dari gelap akan terbit terang. Lalu Tuhan sendiri yang sebagai terang itu sendiri. Karena tadi kita sudah belajar bahwa Allah itu terang yang bersinar di dalam hati kita. Bayangkan, saudara, imagine kalau Dia sendiri yang menyinari kita dalam hati kita. Pertanyaannya, seberapa besar sih sinar itu? Seberapa terang sih sinar itu? Dan kalau Ia sendiri yang menyinari, apakah mungkin masih ada kegelapan, saudara? Saya pernah punya pengalaman 2014, saudara. Kurang lebih ketika itu sabatikal, lalu tiba-tiba Tuhan bawa saya mengalami perjumpaan yang dahsyat. Hari itu merupakan turning point dalam kehidupan saya. I still remember 2014, ketika itu saya tiba-tiba melihat sebuah ruangan. Ketika saya buka pintunya, saya melihat cuma sebuah cahaya, saya nggak bisa lihat apapun. Cahaya yang begitu terang sekali. Dan hari itu, saudara, terjadi adalah lutut saya langsung lemas, semua lemas. Tiba-tiba saya tersungkur dan saya nangis. Saya nggak bisa lihat apapun kecuali satu cahaya yang begitu terang. Dan sampai akhirnya saya cuma nangis, dan tiba-tiba saya melihat ada sepasang kaki dan juga tongkat yang datang menghampiri saya. Dan saya tahu itu adalah Tuhan. Saya berani katakan ini kenapa? Karena saya bayangkan bahwa wow, Dia adalah terang dan Dia menyinari hati kita. Seberapa besar terang, saudara, saya bahkan berkata waktu itu kalau saya angkat muka saya pasti mati. Terang itu begitu terang sekali. Saya percaya bukan cuma saya, ada begitu banyak hamba Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka lihat terang yang begitu terang sekali.
Dan ini berita baik yang terang itu akan menyinari hati kita, saudara. Anda bisa bayangkan seberapa terang kehidupan kita kalau kita disinari oleh terang itu tersebut, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, kalau Ia sendiri menyinari kita, mana mungkin ada kegelapan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi ini kebenaran yang kedua. Yang ketiga, saudara, terang dipisahkan dari kegelapan. Ini adalah kebenaran yang Tuhan sampaikan, bahwa terang dipisahkan dari kegelapan, saudara. Nah, setelah Allah menciptakan terang, Dia bersabda terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari kegelapan. Jadi ini kebenaran yang pertama, Allah adalah terang. Yang kedua, terang itu akan menyinari kita, hati kita. Dan bayangkan betapa terang hati kita kalau disinari oleh terang itu sendiri, yaitu Allah. Dan yang ketiga, saudara gak usah khawatir. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata terang akan dipisahkan dari kegelapan. Jadi mana mungkin kalau kita hidup dalam terang kita akan ada kegelapan. Karena Tuhan yang memisahkan itu. Saudara, dikatakan setelah Allah menciptakan terang, Dia bersabda terang itu baik. Lalu Dia memisahkan terang itu dari kegelapan, saudara. Saudara, tidak semua pemisahan itu berasal dari iblis, saudara. Malah kalau kita perhatikan tindakan Allah pertama, waktu dalam Kejadian pasal 1, Dia memisahkan 3 hal, saudara. Yang pertama, Dia memisahkan terang dan gelap. Yang kedua, Allah memisahkan apa itu yang sorgawi dan duniawi. Dan yang ketiga, Allah memisahkan siang dan malam. Siang karena terang, malam itu gelap, saudara. Jadi saudara, terang itu dipisahkan dari kegelapan. Artinya kalau Allah adalah terang dan Dia menyinari hati Anda, otomatis hidup Anda akan terpisah dari kegelapan. Karena Allah sendiri yang akan memisahkan terang dan gelap, saudara. Kalau kita jadi gelap, maka kita akan terpisah dari terang. Tapi kalau kita terang dan Allah ada tinggal dalam kita dan Dia menyinari hati kita, artinya kegelapan akan menyingkir dari kehidupan Anda. Hari ini mungkin Anda berkata, Pastor, situasi pandemi ini gelap, pekerjaan susah, cari uang susah, bla 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 dan semuanya. Percayalah, tetap kalau Tuhan ada dalam kehidupan Anda akan ada terang, akan ada pemisahan, saudara. Mungkin hari ini dunia sedang mengalami kegelapan yang begitu gelap sekali, begitu susah, situasi ekonomi, pelayanan, semuanya dibatasi. Tapi percaya kalau Kristus tinggal dalam Anda, akan dipisahkan hidup Anda, karena terang pasti akan terpisah dari gelap, saudara. Karena itu yang Alkitab katakan, Yesus sendiri yang memisahkan. Jadi saudara nggak perlu khawatir, saudara. Dalam kehidupan kerohanian, pengudusan adalah proses pemisahan dari kegelapan, saudara. Di Perjanjian Baru kita disebut sebagai orang siang, bukan orang malam. Kita manusia surgawi, bukan duniawi, saudara. Jadi saudara, setelah dipisahkan dari kegelapan, selanjutnya pertumbuhan rohani merupakan sebuah pertumbuhan dalam pemisahan. Makna dasar dari kata kudus adalah terpisah, dipisahkan, saudara. Itu sebabnya kenapa kita disuruh hidup kudus, karena Tuhan mau memisahkan kita dari hal-hal yang duniawi. Ini berarti semakin kita bertumbuh secara rohani, maka semakin kita terpisah dari kegelapan, saudara. Saudara, bukan cuma pisah dari kegelapan, lalu ada pengudusan. Pengudusan ini Anda dipisahkan lagi, semakin terpisah. Makanya saudara, semakin kita bertumbuh secara rohani, maka kita semakin terpisah, semakin jauh dari kegelapan. Itulah yang pertama yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, yang diterangi, yakni pemisahan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa, kegelapan akan dipisahkan dari kehidupan Anda, saudara. Sekali lagi, saudara, ada beberapa hal yang penting mengenai pemisahan, mengenai kegelapan dan terang ini, saudara. Yang pertama, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Sekali lagi, Tuhan yang memisahkan gelap dan terang. Dan ayat ini jelas sekali berkata, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Bahkan kalau Anda baca dalam 2 Korintus pasal 4, berkata tadi bahwa Allah bersinar di dalam hati kita. Dan dijelaskan juga di pasal 6 bahwa karena Allah adalah terang, janganlah kita dipasangkan dengan orang yang tidak percaya. Persekutuan apa yang kita dapat yang ada di antara terang dan gelap? Bagaimanakah terang bisa bersekutu dengan gelap? Tidak mungkin, saudara. Karena tidak ada kesamaan antara terang dan gelap. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Karena Allah sudah membuat pemisahan di atasnya. Sebenarnya ini prinsip juga ketika saudara menemukan mencari pasangan hidup. Ingat, terang gak bisa bersatu dengan gelap. Tapi anak-anak muda sekarang bandel. Dibilang terang dan gelap gak bisa, mereka berkata terang dan gelap bagus remang-remang. Saudara, gak ada istilah remang-remang dalam Alkitab. Yang ada terang dan gelap.
Terang dan gelap tidak mungkin bersatu karena Tuhan pisahkan. Bahkan dikatakan persamaan apa. Jadi saudara, saya berdoa ketika Anda mencari pasangan hidup, Anda berdoa, dan saya berdoa supaya Anda mengerti bahwa ini sebuah prinsip kebenaran. Terang gak bisa dipisahkan, terang gak bisa bersatu dengan gelap, karena itu sudah dipisahkan, saudara. Yang kedua, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Ini sebuah kebenaran juga mengenai kegelapan dan terang, saudara. Kegelapan tidak bisa menguasai terang, saudara. Praise the Lord. Saat ini mungkin dunia sedang mengalami kegelapan, tapi percayalah, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Dan terang itu adalah Kristus, dan dia tinggal dalam kehidupan saudara, dia menyinari hati kita. Artinya, selama pandemik, selama masa pandemik atau apapun yang akan terjadi ke depan, kalau Anda pastikan Yesus ada dalam kehidupan Anda, dan dia nyata dalam kehidupan Anda, kegelapan tidak akan bisa menguasai terang. Karena orang yang tinggal dalam terang, orang yang tinggal dalam Kristus, akan ada perbedaan, saudara. Percaya kata saya, Alkitab jelas sekali berkata, bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya, saudara. Artinya, saudara, lingkungan kita tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Segelap apapun, apapun yang terjadi di lingkungan kita, apapun yang terjadi atas bangsa ini, apapun yang terjadi atas bangsa-bangsa, gak peduli seberapa parah, seberapa buruk, seberapa beratnya kondisi yang terjadi di seluruh dunia. Alkitab berkata bahwa Allah jelas sekali berkata, kegelapan tidak akan bisa menguasai terang. Artinya saudara percaya bahwa justru sebaliknya, saudara, teranglah yang akan menguasai kegelapan. Because you are the light of the world. Saya percaya firman Allah jelas sekali berkata, gak peduli seberapa parah yang terjadi situasi kondisi pandemi, percayalah, anak-anak terang, Tuhan akan buat perbedaan. Hari ini saya cuma berharap supaya Anda mengerti beberapa kebenaran bahwa Allah adalah terang, dan terang itu menyinari hati kita. Dan jangan khawatir karena terang itu dipisahkan dari gelap. Kegelapan tidak akan bisa menguasai terang. Ini sebuah kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan, kami percaya bahwa Allah adalah terang. Dan terang itu menyinari hati kami. Terang itu tinggal dalam hati kami. Dan kami percaya ketika tinggal dalam hati kami, tidak ada kegelapan yang bisa menguasai kami. Bahkan Engkau sendiri yang berfirman, Engkau yang membuat pemisahan. Artinya Tuhan, akan ada perbedaan yang signifikan antara orang-orang terang dan orang-orang gelap. Kami tidak membandingkan orang lain lalu menganggap mereka gelap. Tapi kami bersyukur kalau kami boleh ada Yesus dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap memelihara dan tetap tinggal dalam Yesus. Tidak keluar masuk. Tapi kami tetap ada dalam terang itu, dan terang itu ada dalam hidup kami. Biar kami terus menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman, berjalan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Selama kami mengikuti firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran, kami percaya jalan kami ke depan terang semuanya, tidak ada gelap. Bukan karena kami, tapi karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Bukan karena kami, tapi karena Engkau adalah terang, dan Engkau menyinari hati kami, dan Engkau ada dan tinggal bersama kami. Hari ini aku berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan program Amin dimanapun mereka berada, mungkin di rumah, di kantor, dimanapun mereka berada. Bless them, Lord. Dan aku berdoa biar terang itu turun dalam kehidupan mereka, memenuhi kehidupan mereka, sinari mereka Tuhan hari ini dengan terang Kristus. Di dalam nama Yesus, aku berdoa memberkati setiap umat-Mu. Kalau mereka sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan. Mereka yang lemah, mereka yang butuh kekuatan, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Lebih dari itu aku berdoa sesuai hari ini firman-Mu, Engkau ada terang, sinari hati mereka dan pisahkan mereka dari kegelapan. Biar ke depan hari-hari yang mereka lalui bersama-sama dengan Kau tidak ada kegelapan, tapi terang Tuhan terbit atas mereka. Kami mengucap syukur kalau Kau panggil kami menjadi light of the world. Justru bukan kegelapan yang menguasai kami, lingkungan yang menguasai kami, justru kamilah oleh karena terang Kristus bersama kami bisa mempengaruhi dunia dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dari tempat ini, ingat bahwa Allah adalah terang, dan terang itu menyinari hati Anda dan saya, dan terang itu dipisahkan dari kegelapan. Artinya, seberat apapun situasi yang Anda hadapi, percaya tidak ada kegelapan, because you are the light of the world, dan Kristus ada dan menyinari hidup Anda. See you next week dalam program Amin yang berikutnya. God bless you and stay healthy dan tetap semangat. God bless you.